Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Lestari, mahasiswa semester 7 Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan memenuhi ujian kopre. Saya akan menjelaskan materi tentang prinsip-prinsip dasar manajemen Islami. Manajemen Islami berpijak pada nilai-nilai Al-Quran, hadis, dan khazanah pemikiran ulama. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman moral, etis, dan praktis dalam mengelola organisasi atau sebuah lembaga, termasuk lembaga pendidikan Islam. Prinsip-prinsip dasar manajemen Islami terdapat beberapa poin. Yang pertama, tauhid atau kesatuan. Prinsip utama dalam manajemen Islami adalah meyakini bahwa segala aktivitas pengelolaan pada hakikatnya bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap keputusan dan tindakan manajerial harus didasari kesadaran bahwa Allah adalah tujuan akhir, bukan hanya orientasi duniawi. Dan Allah berfirman, "Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku." Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Pengelolaan dalam pendidikan diarahkan agar lembaga menjadi sarana pembentukan insan kamil. Kemudian implementasi di lembaga, terdapat visi misi sekolah atau perguruan tinggi Islam dirumuskan dengan orientasi tauhid, misalnya mencetak lulusan beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Program-program pendidikan juga disertai pembiasaan ibadah seperti berdoa, sholat berjamaah, atau penguatan budaya religius. Yang kedua, al-adalah atau keadilan. Manajemen harus berlandaskan keadilan baik dalam pembagian tugas, pemberian hak, maupun dalam penegakan aturan. Allah menegaskan, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Quran Surat An-Nahl ayat 90. Keadilan di sini yaitu mencakup aspek akademik, finansial, maupun manajerial. Semua siswa berhak mendapat layanan belajar yang setara tanpa diskriminasi. Implementasi pada prinsip ini yaitu sistem penerimaan siswa baru dilakukan secara transparan. Penilaian prestasi siswa maupun kinerja guru menggunakan standar objektif, bukan favoritisme. Yang ketiga, syura atau musyawarah. Yang maksud dengan musyawarah di sini itu pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah, bukan otoriter. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Quran Surah Asy-Syura ayat 38. Prinsip ini menumbuhkan rasa memiliki atau sense of belonging dan tanggung jawab bersama. Dalam pendidikan rapat guru, senat fakultas maupun komite sekolah atau madrasah hal itu menjadi wadah syura atau musyawarah. Implementasi pada prinsip ini yaitu penyusunan kurikulum sekolah diputuskan melalui rapat dewan guru. Kalau di perguruan tinggi yaitu melibatkan senat akademik dalam penetapan kebijakan akademik dan non akademik. Yang keempat, amanah atau tanggung jawab dan kepercayaan. Pemimpin sebuah lembaga pendidikan memegang amanah untuk mengelola dengan integritas dan transparansi. Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Dan Nabi juga bersabda, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Amanah ini mencakup penggunaan dana, pengelolaan sumber daya manusia, serta proses pembelajaran. Implementasi prinsip ini yaitu kepala sekolah mengelola dana BOS secara terbuka dan melaporkannya kepada komite sekolah, dan guru mengajar sesuai RPP, tidak sekedar menggugurkan kewajiban atau menjaga integritas dalam penilaian siswa. Yang kelima, ihsan atau profesionalisme dan kualitas. Setiap pekerjaan dilakukan dengan sungguh-sungguh, tepat, dan berkualitas.
Allah menegaskan, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Dan Nabi bersabda yang berbunyi, sesungguhnya Allah menetapkan ihsan dalam segala hal. Hadis riwayat Muslim. Manajemen Islami menekankan peningkatan mutu berkelanjutan atau continuous improvement. Prinsip ini diterapkan dalam standar mutu, akreditas, evaluasi, dan inovasi pembelajaran. Implementasi prinsip ini yaitu guru mengikuti pelatihan kompetensi, sekolah melakukan evaluasi mutu internal, dan universitas membangun sistem pembelajaran yang berbasis teknologi digital untuk meningkatkan kualitas layanan akademik. Yang keenam, mas'uliyah atau akuntabilitas. Setiap pemimpin yang ada dan pengelola lembaga pendidikan akan dimintai pertanggungjawaban baik di dunia maupun di akhirat. Nabi bersabda, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Akuntabilitas meliputi aspek administratif, keuangan, kinerja, dan spiritual. Dalam dunia pendidikan, laporan keuangan, laporan akademik, hingga laporan penjaminan mutu adalah bentuk pertanggungjawaban. Implementasi dari prinsip ini yaitu laporan akademik mahasiswa ditampilkan melalui sistem informasi akademik atau yang biasa disebut dengan SIAKAD. Laporan keuangan sekolah diperiksa auditor internal maupun eksternal. Yang ketujuh, al-maslahah atau kemaslahatan, yaitu semua aktivitas manajerial harus berorientasi pada manfaat yang lebih besar bagi umat. Allah mengingatkan yang berbunyi, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Prinsip maslahah. Prinsip ini menekankan bahwa keputusan manajemen tidak boleh merugikan, tetapi harus mendatangkan kebaikan. Dalam dunia pendidikan, kebijakan kurikulum, pembiayaan, atau rekrutmen guru harus mempertimbangkan maslahat jangka panjang. Adapun implementasi prinsip ini di sekolah yaitu menyediakan beasiswa bagi siswa kurang mampu, dan di perguruan tinggi yaitu mengembangkan program pengabdian masyarakat untuk membantu pembangunan sosial dan ekonomi. Yang ketujuh, tawazun atau keseimbangan. Manajemen Islami menjaga keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual dan masyarakat. Allah berfirman, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Dalam pendidikan, hal ini berarti menyeimbangkan ilmu pengetahuan umum, ilmu teori dengan praktik, serta aspek kognitif dengan afektif. Implementasi madrasah yaitu kurikulum madrasah memasukkan ilmu umum seperti IPA dan matematika yang diintegrasikan dengan ayat-ayat kauniyah. Sedangkan di sekolah yaitu sekolah mengembangkan program ekstrakurikuler seperti olahraga dan seni yang berjalan beriringan dengan pengajian atau kajian akhlak. Yang kesembilan, istiqomah atau konsistensi dan komitmen. Prinsip konsistensi terhadap visi, misi, dan nilai Islam harus dijaga dalam setiap proses manajerial. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 13. Dalam pendidikan, pelaksanaan tata tertib, standar mutu, dan budaya kerja Islami harus dijalankan dengan konsisten. Adapun implementasi prinsip ini yaitu di sekolah tetap mempertahankan program TAPIS meskipun ada tekanan kurikulum nasional. Di universitas yaitu universitas menjaga komitmen pada tridharma perguruan tinggi yang berbasis nilai Islami tanpa kompromi terhadap tuntunan pasar semata.
Jadi kesimpulan dari prinsip-prinsip yang sudah dijelaskan yaitu prinsip-prinsip manajemen Islami tidak hanya memberi arah normatif tetapi juga implementatif. Dalam manajemen pendidikan, tauhid menjadi landasan spiritual, keadilan menjadi jaminan etis, syura membangun partisipasi, amanah menjaga integritas, ihsan mengutamakan mutu, mas'uliyah memastikan akuntabilitas, maslahat mengedepankan manfaat sosial, tawazun menyeimbangkan aspek kehidupan, dan istiqomah menjaga komitmen.